Apa sih itu asma? Asma adalah suatu penyakit saluran nafas yang bisa menyerang siapapun, termasuk anak-anak. Kondisi ini ditandai oleh 3 hal, yaitu menciutnya saluran nafas, pembekakan selaput lendir saluran nafas, dan pengeluaran lendir yang berlebihan. Ketiga hal tersebut akan memicu terjadinya penyempitan saluran nafas. Selanjutnya, etiologi pada asma. Yang pertama ada asma ekstrinsik atau alergi yang disebabkan oleh alergen. Yang kedua ada asma intrinsik atau idiopatik. Tidak ditemukan faktor pencetusnya yang jelas. Yang ketiga ada asma campuran, yaitu asma yang ditimbulkan karena adanya intrinsik dan ekstrinsik. Patofisiologi pada asma yaitu obstruksi saluran nafas. Inflamasi saluran nafas pada pasien asma merupakan hal yang mendasari terjadinya gangguan fungsi paru. Obstruksi saluran nafas menyebabkan keterbatasan aliran udara yang dapat kembali baik secara spontan maupun setelah pengobatan. Perubahan fungsional yang terjadi berhubungan dengan gejala khas pada asma, yaitu batuk, sesak, suara wheezing, dan hiperaktivitas saluran nafas terhadap berbagai rangsangan. Gejala klinis yang muncul pada penderita asma yaitu yang pertama ada sesak nafas, yang kedua ada batuk, yang ketiga suara nafas wheezing, yang keempat muka pucat, yang kelima lemah atau lemas. Ciri khas gejala pada asma, yang pertama sering timbul karena adanya pencetus, 2 dapat berulang dan diantara ada periode bebas serangan, yang ketiga dapat reda dengan pengobatan atau spontan tanpa pengobatan. Penata laksanaan pada asma yaitu teknik batuk efektif adalah metode batuk dengan benar di mana energi dapat hemat hingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Tujuan batuk efektif yaitu yang pertama mengeluarkan semua udara dalam paru-paru untuk menurunkan frekuensi sesak nafas, yang kedua hemat energi dapat mengeluarkan dahak secara maksimal, yang ketiga melatih otot pernafasan agar dapat melakukan fungsi dengan baik. Adapun teknik batuk efektif yang pertama yaitu meminum air hangat sebelum mulai latihan batuk efektif. Yang kedua, atur posisi duduk dengan mencondongkan badan ke depan. Yang ketiga, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan hembuskan melalui mulut sebanyak 4-5 kali. Selanjutnya, yang keempat, pada tarik nafas dalam, yang terakhir, nafas ditahan sampai 1-2 detik. Yang kelima, angkat bahu dan dada dilonggarkan serta batukan dengan kuat dan spontan. Yang keenam, keluarkan dahak dengan berbunyi huf huf huf. Yang ketujuh, lakukan berulang kali sesuai kebutuhan. Yang kedelapan, hindari batuk yang terlalu lama karena dapat menyebabkan kelelahan dan hipoksia. Adapun faktor yang mempengaruhi asma ada 4. Yang pertama ada atopi, yang kedua ada ispa pada anak-anak, yang ketiga ada kontak dengan alergen atau alergi, yang keempat ada orang tua asma, orang tua yang mempunyai riwayat asma. Awal penyakit terdeteksi pada asma yaitu sakit tenggorokan, nafas sesak, lemas, dada terasa sakit. Selanjutnya ada cara pencegahan pada asma. Yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, hindari paparan asap rokok. Yang ketiga, jangan memelihara hewan seperti kucing dan lain-lain. Yang keempat, usahakan tidak memakai karpet di dalam rumah. Yang kelima, jemur dan tepuk kasur secara rutin. Yang keenam, olahraga secara teratur. Ingat, asma bisa dikontrol dan bukan penyakit menular.